Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Hasil wawancara Rudi Garcia. Manchester United dikabarkan telah berbicara dengan Rudi Garcia untuk mendiskusikan potensi menjadi pelatih interim. Dan mantan pelatih AS Roma tersebut membuat manajemen Red Devils terkesan. Saat ini kursi kepelatihan ditempati oleh asisten Ole Gunnar Solskjaer sekaligus mantan pemain Manchester United Michael Carrick. Namun rencananya Michael Carrick hanya akan memimpin dari sisi lapangan sampai klub mendapatkan pelatih baru. Itu pun pelatih baru yang hendak direkrut dalam waktu dekat ini hanya berstatus interim. Mereka berniat mendatangkan pelatih tetap begitu musim 2021-2022 berakhir, di mana rumor menyebutkan jika Manchester United sedang meminati Mauricio Pochettino. Pelatih interim yang dibutuhkan Manchester United tidak harus berstatus elit, asalkan cukup untuk membantu mereka finish di peringkat yang lebih layak dalam klasemen akhir Premier League dan melaju sejauh mungkin di Liga Champions. Pihak klub diketahui sudah menghubungi Rudi Garcia yang belum memiliki klub setelah berpisah dengan Olympique Lyon pada akhir musim kemarin. Obrolan tersebut meninggalkan kesan yang positif. L'Equipe mengklaim jika Manchester United terkesan dengan Rudi Garcia karena fasih berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Sayangnya itu tidak membuat Garcia maju menjadi kandidat utama dalam perebutan kursi panas. Selain Garcia, Manchester United juga dikabarkan menggelar obrolan dengan mantan pelatih Barcelona Ernesto Valverde. Pelatih berumur 57 tahun itu sudah lebih lama menganggur daripada Garcia, mengingat pemecatannya terjadi di 2019. Namun berbicara soal prestasi, Valverde lebih baik daripada Garcia. Dia mempersembahkan total 4 gelar selama 2,5 tahun melatih Barcelona. Sementara Garcia belum pernah mengangkat piala lagi sejak 2011. Selain Valverde, beberapa sosok lain seperti Lucien Favre, Paulo Fonseca, hingga Ralf Rangnick juga masuk dalam daftar incaran United. Namun keputusan akhir belum dibuat. Villarreal sudah, David De Gea kini mengincar kemenangan di markas Chelsea. Kiper Manchester United David De Gea mengakui bahwa sangat sulit bagi timnya untuk bisa kembali ke jalur kemenangan di tengah masa-masa sulit. Meski demikian, David De Gea berharap Manchester United bisa mempertahankan tren kemenangan termasuk saat tandang ke markas Chelsea pada akhir pekan nanti. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa dalam beberapa pekan terakhir United tengah menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Rentetan hasil buruk yang berujung dengan pemecatan Ole Gunnar Solskjaer dari posisi manajer tim membuat kekuatan mental para pemain Manchester United benar-benar diuji. Namun saat tandang ke markas Villarreal di Estadio de la Ceramica pada Rabu 24 November, United berhasil menunjukkan bahwa mereka memiliki mental skuad baja. Menanggapi kemenangan United atas The Yellow Submarine, David De Gea mengaku bahwa tidak mudah bagi timnya untuk meraih hal tersebut. Meski demikian, David De Gea berharap United bisa mempertahankan tren kemenangan mereka, termasuk saat tandang ke markas Chelsea pada akhir pekan ini. Sejujurnya, laga ini sangat sulit, ujar David De Gea kepada United TV. Pekan lalu, terutama 2 atau 3 hari terakhir, kondisi yang kami hadapi sangatlah sulit. Tetapi di sisi lain, mungkin hal ini pula yang membuat tim semakin kuat. Saya pikir mulai hari ini kami akan tampil lebih percaya diri. Bukan hanya hari ini, tetapi kami juga harus bisa menunjukkannya pada pertandingan di hari Minggu ketika menghadapi pertandingan besar lagi, yaitu melawan Chelsea. Jadi, mari kita lihat apakah kami bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Tutup David De Gea. Jamie Carragher tertawakan proyek gagal Manchester United bersama Ole. Legenda Liverpool Jamie Carragher menilai Manchester United telah membuang banyak peluang untuk menjadi juara hanya demi mempertahankan Ole Gunnar Solskjaer. Jamie Carragher mengingatkan United bahwa mereka mustahil bisa kembali ke masa keemasan di era Sir Alex Ferguson. Ole Gunnar Solskjaer ditunjuk sebagai manajer Manchester United sejak Desember 2018 yang lalu. Kedatangan Ole diharapkan mampu membangkitkan dan juga mengembalikan United ke masa kejayaan ketika masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Kabarnya, penunjukan Ole sendiri tidak bisa lepas dari peran manajer legendaris itu. Namun selama 3 tahun menjadi manajer United, Solskjaer sama sekali tidak mampu memberikan satupun trofi juara bagi timnya meski telah menghabiskan dana yang sangat banyak untuk membeli pemain. Bahkan demi mempertahankan Ole, United sempat membuang peluang beberapa pelatih top untuk menjadi manajer mereka seperti Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, dan terakhir Antonio Conte.
Pada akhirnya United memutuskan untuk memecat Ole pada akhir pekan lalu. Menanggapi pemecatan Ole, Jamie Carragher mengaku bingung dengan keputusan United yang memberikan kepercayaan buta kepada Ole karena mereka berharap sang manajer bisa menjadi the next Ferguson di Old Trafford dan mengabaikan peluang untuk merekrut pelatih top. Apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Manchester United? Apakah mereka begitu naif untuk percaya bahwa ada Sir Alex Ferguson lain di luar sana yang akan menjalankan klub dalam citranya selama 25 tahun ke depan? Ujar Jamie Carragher kepada The Telegraph. Bahkan di dalam klub terbesar, pelatih elit datang dan pergi setiap 3 atau 4 tahun. Mungkin Pep Guardiola dan Jurgen Klopp akan bertahan 8 atau 9 tahun di Manchester City dan Liverpool. Tetapi karir kepelatihan yang panjang, yang begitu panjang hanya di satu tim saja, saat ini sudah menjadi sesuatu yang langka. United telah kehilangan banyak peluang untuk mendatangkan pelatih brilian yang tersedia dalam 3 tahun terakhir, termasuk Antonio Conte, Mauricio Pochettino, dan Thomas Tuchel, manajer yang bisa saja memberikan gelar juara. Namun mereka malah memilih untuk menjalankan gagasan untuk membangun kembali kejayaan secara bertahap dengan menghabiskan 312 juta pounds untuk mendatangkan pemain baru di bawah Ole. Michael Carrick ungkap alasan mencadangkan Bruno Fernandes di laga kontra Villarreal. Manajer Manchester United Michael Carrick mengungkapkan alasan kenapa dirinya mencadangkan Bruno Fernandes pada laga melawan Villarreal. Pada saat United meraih kemenangan 2-0 di markas Villarreal, Michael Carrick melakukan sejumlah perubahan. Namun perubahan yang paling mencolok adalah dicadangkannya Bruno Fernandes dan menggantikannya dengan Donny van de Beek. Michael Carrick lantas memberikan penjelasan terkait dicadangkannya Fernandes pada pertandingan tersebut. Michael Carrick mengaku tidak memiliki alasan khusus lantaran dia melakukan itu karena alasan teknis semata. Sama halnya dengan keputusan dia menjadikan Anthony Martial sebagai starter dan mencarikan Marcus Rashford. Mereka berdua adalah pemain yang fantastis. Itulah indahnya memiliki skuad yang kami miliki. Saya baru saja berada di sini 48 jam. Ada keputusan yang harus dibuat, tetapi saya dimanja oleh pilihan. Sesederhana itu, ungkap Michael Carrick. 5 pemain pengganti merupakan jumlah yang banyak di Liga Champions, sehingga semua pemain menunjukkan peran besar pada malam ini. Hanya karena pemain berada di bangku cadangan, bukan berarti mereka tidak penting. Tidak ada satupun pemain yang tampil dominan. Saya tidak ingin menyembunyikan hal itu, tetapi ada tim yang harus dipilih. Saya suka Bruno. Dia adalah pemain yang fantastis. Pada hari Sabtu dia juga tampil begitu luar biasa. Tetapi saya bertugas untuk memilih tim, dan itulah tim yang saya pilih. Meski demikian bukan berarti Bruno tidak penting bagi tim ini, ungkap Michael Carrick. Cari suksesor Handanovic. Inter Milan melirik talenta Manchester United. Raksasa Liga Italia Inter Milan dikabarkan melirik kiper Manchester United Dan Henderson untuk jadi suksesor Samir Handanovic. Bursa kiper baru Nerazzurri kian memanas seiring bertambahnya usia penjaga gawang utama sekaligus sang kapten Samir Handanovic. Di usia yang menginjak 37 tahun, Inter Milan mau tidak mau harus mulai melepas ketergantungan dengan mencari suksesor Handanovic. Beberapa nama dikaitkan dengan kubu La Beniamata, dari kiper Arsenal Brand Leno yang mulai tidak betah di Emirates Stadium sejak kedatangan Aaron Ramsdale hingga penjaga gawang Ajax Amsterdam Andre Onana. Tidak berhenti pada 2 nama di atas, gosip paling grass menyebutkan jika Nerazzurri juga kepincut menggunakan jasa kiper United Dan Henderson. Kabar itu dibocorkan oleh Fischaes dalam laporan tersebut. Inter Milan serius mempertimbangkan Dan Henderson untuk diboyong kepada Giuseppe Meazza. Nerazzurri menjanjikan menit bermain bagi Dan Henderson jika mau merantau ke Liga Italia. Selain iming-iming waktu bermain, Dan Henderson juga dirayu Inter Milan dengan kesuksesan yang diraih para pemain buangan Manchester United, lalu tampil mocer di kota Milan. Di antaranya Alexis Sanchez, Ashley Young, Romelu Lukaku, dan Matteo Darmian. Sayangnya, niat Nerazzurri tampaknya masih jauh dari kenyataan. Selain setan merah yang hanya mau melepas Dan Henderson dengan status pinjaman, para peminat kiper berusia 24 tahun tersebut juga terus bertambah. Praktis, Inter Milan harus saling sikut terlebih dahulu dengan Newcastle United, Tottenham Hotspur maupun Barcelona yang juga menginginkan tanda tangan Dan Henderson.